Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam Bina Iman. Untuk kali ini saya beri judul Teguran Demi Kebaikan Bersama. Kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 20 dan 21. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Paulus menulis 1 Timotius ini dengan tujuan memberikan nasihat kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang walaupun masih muda, tetapi pada waktu itu Timotius ini menduduki jabatan sebagai pendeta atau pemimpin di sebuah gereja di kota Efesus. Bisa dibaca dari 1 Timotius 1 ayat 3. Salah satu nasihat yang Paulus berikan adalah untuk menegur seseorang yang berbuat dosa. Dosa dalam bahasa aslinya hamartano, dari hamartia, meleset dari sasaran. Apa yang diajarkan meleset, apa yang dilakukan meleset dari apa yang Tuhan inginkan, itulah dosa. Dalam perikut ini, yang perlu ditegur adalah seorang penatua atau istilahnya pengurus gereja. Kita dapat baca di ayat 17, ayat-ayat sebelumnya, yang dalam bahasa aslinya itu disebut presbuteros, yaitu anggota dewan gereja. Paulus meminta Timotius untuk menegur mereka yang berbuat dosa di depan umum. Dosa apa yang perlu ditegur di depan umum? Dosa mengajarkan sesuatu ajaran yang dapat membelokkan iman jemaat yang dilayani, dan juga dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Seorang gembala yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam menggembalakan domba-dombanya harus berani menegur dan memperbaiki ajaran yang diberikan bila mana ajaran atau perkataan yang disampaikan itu salah dan dapat membuat iman jemaat yang mendengar menjadi salah arah dan akhirnya kandas imannya. Dosa apa lagi? Harus menegur orang yang telah terus-menerus melakukan dosa. Seorang gembala harus berani. Sebab kalimat mereka yang berbuat dosa dalam ayat 1 Timotius 5 ini memiliki pengertian melakukan tindakan dosa secara terus-menerus. Tujuan menegur di depan semua orang supaya kesalahan ini tidak diikuti oleh orang yang lain sebagai pembelajaran yang baik. Teguran di hadapan umum untuk kebaikan bersama, baik bagi yang ditegur maupun bagi orang-orang yang mendengar, supaya dapat terhindar dari perbuatan dosa. Apa yang Tuhan tuliskan mengenai teguran kepada seseorang? Dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan teguran juga harus disampaikan dengan dasar landasan kasih. Bukan ingin mempermalukan, tetapi landasannya kasih. Efesus 4 ayat 15 dari terjemahan Indonesia Literal Translation, saya bacakan. Dan sambil mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita akan bertumbuh ke arah Dia, Kristus, yang menjadi kepala segala sesuatu. Teguran kita, saya ulangi, tidak dengan dasar ingin mempermalukan, tetapi supaya demi kebaikan bersama. Dalam ayat 21 dari 1 Timotius 5, dalam memberi teguran ini tidak boleh dipengaruhi faktor suka atau tidak suka terhadap orangnya. Tetapi siapapun yang berbuat dosa harus ditegur, supaya mengembalikan orang yang ditegur dan juga membuat jemaat yang mendengar tidak berbuat dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai gembala, termasuk juga gembala-gembala dalam kersel, untuk meluruskan apa yang salah, sehingga iman orang-orang yang kita gembalakan tetap terjaga. Kita dapat memberi teguran mengenai firman Tuhan, kita tahu, oh itu firmannya salah. Lebih dulu kita harus kuat di dalam firman. Kita harus tahu terlebih dahulu firman itu seperti apa. Saya harapkan di tahun yang baru ini kita bisa lebih melekat dengan firman. Setiap hari luangkan waktu untuk membaca firman, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Sebaliknya, sebagai gembala, pimpinan, usahakanlah agar diri kita terus melekat dengan firman dan minta roh takut akan Tuhan, supaya kita tetap berada dalam kebenaran, tidak melakukan dosa. Saya yakin kita bisa jika kita mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua.